kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang hardware dan software yang ada pada PC all-in-one ini. Nah, sebelum pembahasan kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Galih Januar Nugraha dari kelas 1A. Saya Muhammad Adi Prayoga dari kelas 1A. Saya Nazkia Inaya dari kelas 1A. Nah, sudah ya kawan-kawan, kita perkenalannya. Sekarang kita lanjut ke apa aja sih yang ada di PC all-in-one ini tentang hardware-nya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang ingin tahu lebih dalam apa aja yang ada di PC all-in-one ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Biasanya. Udah ada tadi mau ambil. Iya berarti bilangnya. Iya. Ini pakai suara presiden kan? Jadi pas kamu kadang pakai suara mana gitu? Kudu lah kamu kan, Jika kayak pas penjelasan. di sini terdapat dua bau yang bungkai ya gitu, atau kedua, keduanya. Kayak pas penjelasan. Baik kawan-kawan semuanya, pertama kita akan membahas tentang motherboard yang ada pada PC all-in-one ini. Nah, PC all-in-one ini menggunakan motherboard dengan model H61 H12 Pro. Nah, kawan-kawan, pada motherboard ini juga mempunyai keterbatasan, seperti tidak boleh menggunakan gaming yang berat atau memakai kapasitas yang lebih tinggi seperti itu, yang nantinya akan merusak motherboard atau memberikan gangguan pada PC all-in-one. Untuk selanjutnya pada komponen komputer ini terdapat hard disk yang bermerekkan Lenovo SATA berukuran 500 GB. Hard disk ini digunakan untuk atau dirancang untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kalau kita mencari hard disk yang harganya terjangkau, lalu kapasitasnya besar, juga performanya stabil, ya mungkin hard disk ini sangat disarankan ya. Motherboard ini memiliki RAM dengan merek Samsung
tipe DDR3 SDRAM PC3 dengan kapasitas 2 GB dan memiliki kecepatan 1600 MHz. RAM ini cocok untuk perangkat seperti laptop, PC all-in-one, atau desktop kecil yang mendukung RAM DDR3. Dengan kapasitas 2 GB, lebih cocok untuk sistem operasi dan aplikasi ringan seperti browsing, pengolahan dokumen, atau multimedia sederhana. Bagian selanjutnya kita akan membahas tentang card reader, yang artinya komponen ini berguna untuk membaca memori pada sebuah PC I/O atau all-in-one ini. Untuk menghubungkan card reader ini kita membutuhkan atau perlu menggunakan kabel konektor yang berbentuk 5 pin, yang dimana 5 pin itu untuk menghubungkan ke sebuah motherboard atau internal komputer lainnya. Untuk selanjutnya pada komponen komputer ini terdapat heatsink atau kipas atau untuk motherboard yang bermodel KUC 1012D dengan DC 12 volt, berasal dari Cina. Heatsink ini sangat berfungsi atau berguna untuk komputer, terutama motherboard, untuk mendinginkan motherboard ketika motherboard panas atau komputer panas. Prosesor ini memiliki merek Intel Pentium G645 dengan frekuensi 2,9 GHz dan memiliki jumlah core 2 core. Tetapi untuk proses performa gaming tidak cocok untuk game berat dengan pengaturan spesifikasi pengaturan tinggi. Sekarang kita mempunyai pendingin prosesor atau yang biasa disebutnya itu heatsink. Nah, alat ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor agar berada di suhu yang optimal. Untuk selanjutnya yaitu baterai CMOS yang berada pada motherboard yang bermerekkan KTS Lithium CR2032 yang berfungsi untuk menambahkan daya ke motherboard untuk pengaturan BIOS seperti waktu, tanggal, dan lain-lain. Baterai BIOS ini sangat terjangkau harganya, juga mudah ditemukan dimanapun. Juga di sisi lain itu kita harus mempunyai cadangan baterai BIOS ini jika sewaktu-waktu habis. Untuk komponen selanjutnya yaitu power supply yang berfungsi untuk menstabilkan daya kepada komponen elektronik yang lainnya, bermerekkan ACBL dengan model APA 005. Nah, kesimpulannya, power supply ini sangat berguna atau berfungsi bagi komputer karena jika tidak ada power supply, komputer tidak akan nyala. Untuk port selanjutnya kita mempunyai USB board, yang artinya di sini semua perangkat port disimpan di USB board. Yang ada di sini itu ada port USB, terus ada ini power untuk PC, untuk menyalakan PC itu menggunakan port power yang di sini. Yang selanjutnya ada port LAN untuk menghubungkan ke internet, lalu ada port VGA dan juga ada port HDMI.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi komputer virtual dengan menggunakan aplikasi VMware. Yaitu alat dan bahan, 1. PC atau komputer, 2. aplikasi VMware, dan 3. Windows 10 yang berjenis ISO image. Langkah selanjutnya yaitu proses penginstalan. Nah, di sini kita buka aplikasi VMware, tampilannya akan seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya, klik Create New Virtual Machine. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu klik Next. Di bagian ini, klik Browser untuk memasukkan file ISO yang sudah tersedia untuk melakukan penginstalan. Setelah itu, lalu klik Open. Setelah itu, tampilan sesudah memasukkan file ISO image akan seperti ini. Setelah itu, klik Next sampai tampilannya seperti ini. Nah, lalu klik Yes. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini. Di bagian ini, kita boleh menamai mesin sesuai dengan yang kita mau. Lalu klik Next. Terus, ke pengaturan storage mesin komputer virtual. Nah, pada bagian ini kita boleh mengatur penyimpanan komputer virtual kita. Lalu klik Next. Nah, di sini kita boleh menggantikan atau merubah storage-nya. Setelah itu, tampilan akhir sebelum menjadi komputer virtual akan seperti ini. Klik Finish untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Terus, langkah selanjutnya yaitu proses loading menuju komputer virtual akan seperti ini tampilannya. Tunggu hingga proses loading tersebut selesai. Nah, proses penginstalan komputer virtualnya akan kayak gini. Tunggu proses sampai tampilan seperti gambar di bawah ini. Nah, akan kayak gini langkah-langkahnya ada 1, terus kayak gini. Nah, setelah tampilan seperti ini menandakan akhir dari proses penginstalan. Proses penginstalan selesai. Di tampilan ini, klik Yes untuk memberikan akses internet ke komputer virtual. Proses penginstalan selesai dan komputer virtual siap digunakan. Ketika kita ingin mengecek spesifikasi komputer virtual, kita bisa klik Windows, terus bareng sama Windows tambah R, lalu klik kode, terus klik OK. Nah, sesudah di sini, tampilan spesifikasi komputer virtual akan muncul. Perbandingan Windows di komputer virtual dan di PC. Ketika di PC kayak gini, di komputer virtual kayak gini. Dan beres. Mungkin segitu saja yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.